Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Manteman. Ketemu lagi nih barengan aku, Pipi, di podcast Sobat Manteman. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian, karena aku ditemani temanku, dan dia adalah teman kampusku. Halo Saniaro, apa kabar? Boleh memperkenalkan diri kamu, biar Sobat Manteman bisa kenal kamu. Hai semua, perkenalkan nama aku Saniaro. Oke baik, kali ini kita berdua akan bahas tentang tips mengatur keuangan di masa pandemi. Nah, penasaran kan bagaimana tipsnya? Makanya tetap stay tune terus di podcast teman-teman. Rangkaian acara yang ingin kita lewati yaitu terdiri dari pembukaan, pembahasan, dan penutup, yang dimana pandemi COVID-19 ini udah hampir 11 bulan lamanya ada di Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi corona pertama di bulan Maret 2020. Tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional khususnya di Indonesia. Apalagi keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada bulan April 2020 yang berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian sehingga banyak para pekerja yang dikeluarkan dari perusahaan dan UMKM yang penghasilannya berkurang. Dan sekarang bidang pendidikan pun ikut terkena dampaknya. Banyak para peserta didik yang kegiatan belajarnya dialihkan menjadi kegiatan pembelajaran daring atau online. Kalau kamu sendiri, kegiatan yang dilakukan sehari-hari dalam mengikuti perkuliahan online ini apa yang kamu lakukan, San? Kegiatan sehari-hari aku kan di pondok itu ngajar. Mungkin di luar sana mengadakan daring, namun alhamdulillah di pondok aku masih belajar dengan tatap muka karena guru-gurunya pun rata-rata orang dalam semua, Kak. Adapun guru yang dari luar juga bisa mengajar, namun harus mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, untuk Kak Pipi sendiri, bagaimana kegiatan sehari-hari Kakak di luar? Yang sudah kita ketahui ya Kak ya, bahwa pada masa pandemi ini kan mungkin dalam perekonomian, terutama dalam pendapatan kita sangat menurun dari masa normalnya ya. Nah, tentunya banyak sekali kebutuhan atau pengeluaran kita sehari-hari. Jadi menurut Kak Pipi sendiri, gimana sih caranya kita bisa mengelola atau mengatur keuangan kita pada Menurut aku, cara yang paling efektif mengatur keuangan di masa pandemi ini bisa dengan menggunakan beberapa 5 tips seperti membuat anggaran harian atau bulanan, mencatat pengeluaran, menabung, manfaatin diskon dan promo, serta nyari penghasilan tambahan. Aku juga biasanya catat gaji aku di aplikasi buku kas. Nah, di sana aku bisa catat penghasilan dan pengeluaran. Cara itu bisa membantu aku buat jadi lebih hemat supaya pengeluaran setiap bulannya gak terlalu membengkak. Kalau kamu sendiri lebih suka menggunakan tips yang mana, San, untuk ngatur keuangan kamu di masa pandemi ini? Tentunya kan kita nih banyak kebutuhan dan keinginan ya kayak. Nah, untuk aku sendiri cara mengaturnya dengan memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, dan untuk keinginan kita bisa nanti-nantikan. Sebab di masa pandemi ini perekonomian pun benar-benar turun dari masa normalnya, Kak. Begitu. Bener banget tuh, San, kita harus lebih pintar dalam mengatur keuangan di masa pandemi sekarang supaya kebutuhan pokok kita bisa terpenuhi dengan baik. Dan kita juga harus kurangi membeli makan dari luar, Kak. Nah, salah satu cara mengatur keuangan rumah kita atau kehidupan kita di masa yang cukup menyulitkan ini ialah dengan kita berhemat. Nah, kita bisa mulai menghindari atau mengurangi pembelian makanan dari luar. Nah, sebagai gantinya, kita bisa membeli bahannya dan mengolah sendiri, Kak. Nah, selain menghindari harga yang mahal dan ongkos kiriman tinggi, dengan menggunakan atau membuat makanan sendiri
memastikan nutrisinya, meyakini semua harus lebih menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, oleh sebab itu, kita disarankan Setuju banget itu, dan sekarang juga lagi masa pandemi, virusnya cepat menyebar kemana-mana, bisa dari makanan, kendaraan, dan tempat yang sering dikunjungi banyak orang. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar jaga kesehatan, kebersihan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Betul itu Kak. Nah, jadi itulah tips bagaimana cara mengatur atau mengelola keuangan kita pada masa pandemi. Dan jangan lupa ya untuk jaga kesehatan kita. Oke Sani, terima kasih atas waktunya. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton dan mendengarkan podcast kita pada kali ini, kira-kira menurut teman-teman sendiri bagaimana sih cara mengatur keuangan di masa pandemi ini? Kalian bisa menuliskan pendapat kalian di kolom komentar podcast kami ini. Dan boleh juga ikutin tips kami berdua ini ya. Tidak terasa sudah di ujung akhir podcast ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya ya. Salam dari kita berdua. Saya Pipi. Dan saya Sanyaro. Wassalamualaikum